Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu ini mau minta waktunya ke Iya, Ibu. iya. Ada beberapa pertanyaan ya saya mengenai tugas yang harus saya kerjakan Bu gitu ya. Iya. Tentang pengambilan keputusan mungkin ya Bu ya yang berkaitan dengan Ibu sebagai pimpinan sekolah gitu. Mohon izin ya Bu ya. Silakan. Untuk yang pertama mungkin Bu ya. Selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah nih, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mana dilema etika atau rujukan moral? Ya. Terima kasih sebelumnya Bu Indah atas kesempatan ini ya. Sebenarnya saya menjadi kepala sekolah itu kan baru juga ya Bu, baru berjalan 3 bulan di sekolah. Untuk kasus dilema etika atau Rujukan moral? Ya, rujukan moral ini kebetulan memang kemarin saya pribadi memang menghadapi kasus seperti ini, di mana saya harus menyelesaikannya, tapi yang satu secara sepihak saya harus tegas sebagai seorang pimpinan, tapi di satu pihak lagi saya memberi rasa ibu saya, rasa keibuan saya, rasa Kasih sayang ya, ya? betul, rasa kasih sayang saya itu saya jadi dilema gitu Iya. di situ. Tentunya sebagai seorang kepala sekolah saya harus bersikap tidak boleh subjektif, harus objektif. Tapi di satu sisi rasa keibuan saya, rasa simpati saya, empati saya muncul gitu saat itu. Dalam menghadapi kasus tersebut. Iya, dalam menghadapi kasus tersebut. Iya. Jadi pernah menghadapi gitu ya Bu? Iya, benar. Kemudian Bu nih, bagaimana ya cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu gitu ya, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang kedua-duanya itu sama-sama benar gitu ya. Tetapi Ibu harus mengambil keputusan itu, tapi tadi kembali lagi sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan universal. Iya. Begini, kemarin saya sebutkan kasusnya ya. Iya, masa Bu? Kemarin itu kan ada salah satu guru yang izin katanya tidak bisa masuk karena anaknya sedang sakit ya. Itu kan memang saya memaklumi, saya juga seorang ibu memaklumi kalau misalnya beliau anaknya sakit terus beliau izin. Tapi yang menjadi kasus di sini ketika berobatnya tidak di daerah sendiri gitu. Oh, iya. Berobatnya dibawa ke kota kata gitu kan, kita kan di desa ya, berobatnya dibawa ke kota. Otomatis kalau misalnya berobat di kota dengan perjalanan jauh, anaknya balik lagi juga pasti menginap di sana ya gitu. Otomatis izinnya tidak jadi yang harus sehari jadi berhari-hari begitu. Itu dilema sekali untuk saya gitu ketika, tapi memang anaknya betul sakit gitu dan mungkin harus dibawa ke dokter yang di kota. Tapi sebenarnya kalau misalnya melihat dari kasusnya, kebetulan saya juga punya anak, bisa kok gitu berobat di daerah sendiri juga. Tapi beliau bilang saya ingin membawa anak saya ke dokter di kota, oke saya izinkan, tetapi tidak jadi 1 hari izinnya gitu. Jadi dia izinnya melebihi kesepakatan awal gitu. Biasanya Bu, kalau misalkan muncul kasus yang dilema etika seperti itu ya, langkah seperti apa yang Ibu lakukan pada saat itu? Ya. Yang pertama, otomatis segala sesuatunya harus dengan musyawarah ya. Saya musyawarah dulu, saya tidak mengambil tiba-tiba langsung, mohon maaf, tiba-tiba langsung misalnya harus begini enggak. Kami musyawarahkan gitu. Terus di situ juga saya mencari informasi dari pemangku jabatan setempat, misalnya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah sebelumnya, saya juga meminta pendapat dari pengawas bagaimana baiknya menghadapi situasi seperti ini. Intinya saya komunikasikan dengan baik, saya musyawarahkan dengan si guru tersebut, saya memberikan kesempatan beliau untuk izin anaknya tidak masuk, tetapi jika melebihi hari yang sudah disepakati, saya tidak memberikan izin untuk meliburkan diri lebih lama lagi. Jadi yang langkahnya mungkin mencari konfirmasi Betul, ya, betul. kenapa kesepakatan yang tadi berubah. Iya, betul itu. Oke Bu. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini menurut Ibu itu menjadi tantangan dalam menghadapi kasus seperti itu, tantangan untuk mengambil keputusannya? Tantangan yang pertama adalah karena
Aduh, mohon maaf ya Bu, Ya, ini batuk tidak apa-apa. mengganggu. Tantangan yang pertama adalah selalu dianggap muda gitu ya Bu. Jadi kepala sekolah muda menghadapi rekan guru yang lebih senior gitu. Itu yang tantangannya. Terus kadang karena misalnya dianggapnya muda, belum berpengalaman, ketika mengambil sebuah keputusan, kadang mereka itu selalu berpikir wawani, bahasa Sundanya ya, mohon maaf, wawantunan kena miwarang, atau misalnya ada lagi anggapan siapa sih kamu gitu, kamu tuh masih anak bawang gitu. Jadi dilema untuk sayanya ketika berhadapan dengan orang-orang yang selalu berkata saya tidak punya pengalaman Karena belum mengenal mungkin, Iya, ya. betul, Ya. betul. Kemudian Bu, masih berkaitan ya Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu gitu ya dalam sebuah kasus, apakah misalkan jadwalnya itu apakah Ibu akan menyelesaikan pada saat itu juga di tempat itu juga gitu kan, atau Ibu akan memikirkannya beberapa kali gitu ya lewat perenungan, oh oke, nanti saya jadwalkan untuk menyelesaikannya. Nah, prosedur itu seperti apa? Kalau saya tipe merenung dulu sepertinya ya Bu ya. Jadi tidak langsung menyelesaikan saat itu. Karena saya berpendapat ketika kita ada masalah apapun itu, jika diselesaikan saat itu juga dalam kondisi kita emosi, dalam kita lelah gitu, kadang mengambil keputusannya tidak benar gitu ya. Mempengaruhi ya, Bu, Betul, ya. mempengaruhi keputusan. Apalagi perempuan itu kadang bapernya itu ya, kalau bahasa anak sekarang bawa perasaan, jadi apa kebawa perasaan gitu. Jadi kalau saya lebih baik merenungkan dulu, saya mencari solusinya dulu dari yang tadi saya bilang, saya konfirmasi dulu ke kepala sekolah sebelumnya bagaimana terkait dengan kasus ini, terus saya juga berbicara dengan pengawas, minta pendapatnya. Saya juga minta pendapat dari rekan kerja setempat gitu, atau tidak dari sekolah lain juga saya minta pendapat. Jadi pendapat-pendapat ini saya tampung, terus dicocokkan dengan keadaan di sekolah, cocokkan juga dengan kepribadian saya mengambil sikap, lalu dibuatkan satu ketuk palu gitu. Jadi tidak langsung ya Bu, tapi saya mencari dulu pembelajaran untuk saya sendiri. Jadi saya tampung dulu ide pendapat, baru saya kondisikan. Mungkin nanti kira-kira konsekuensinya apa Iya, gitu ya. betul. Alhamdulillah ya Bu ya, jadi langkah-langkahnya memang dipikirkan secara matang ya Bu ya. Betul. Kemudian Bu, ada tidak seseorang atau faktor lain ya, hal yang lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang Ibu hadapi? Pastinya ada ya, rekan-rekan kerja di sekolah juga, terus kepala sekolah sebelumnya, terus semua pemangku kebijakan itu juga pastinya mempengaruhi saya. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan gimana isi kepala saja, tidak. Semuanya juga harus ada pendapat-pendapat yang menjadi masukan untuk kita. Satu lagi, saya juga ketika ada masalah seperti ini, saya selalu komunikasikan apapun itu dengan pihak keluarga di rumah gitu ya Bu. Jadi kenapa harus tahu gitu keluarga saya, soalnya seperti yang tadi saya bilang, perempuan itu kadang memikirkan satu keputusan itu berdasarkan perasaan gitu. Jadi ketika kita minta sharing ke yang lain, kepada suami, ke orang tua, atau misalnya kepada rekan kerja lain, otomatis kita ada masukan, ada gambaran, ada masukan. Jadi kita tahu gitu, oh ini benar, ini salah, oh ini bisa dipertimbangkan. Tapi bukan berarti saya jadi bonekanya mereka ya. Jadi harus begini enggak gitu. Seperti tadi saya bilang, semuanya itu saya ambil pendapat-pendapatnya, saya tampung, saya cocokkan dengan kepribadian saya bagaimana menyikapi sebuah kasus. Kemudian Ibu terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang tadi Ibu sudah sampaikan gitu ya, pengalaman Ibu gitu ya kepada saya, kira-kira boleh berbagi pembelajaran yang bisa kita sama-sama ambil gitu ya, kita ambil secara umumnya gitu, dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Berbagi juga mungkin ini mah hanya sedikit saja ya Bu, karena memang saya juga baru jadi kepala sekolahnya, masih sangat minim ilmunya, pengalamannya apalagi. Hanya saja ketika ada masalah, apapun itu masalahnya gitu, jangan sampai mempengaruhi diri gitu ya. Jadi mempengaruhi diri itu begini, ada masalah, bapernya jangan berujung, jadi bapernya jangan terus-terusan gitu ya. Terus selain itu keputusan yang diambil harus berdasarkan benar-benar secara logika gitu. Jadi jangan
segala sesuatunya jangan diambil sikap sendiri, karena kalau misalnya kita memutuskan sendiri saat itu konsekuensinya besar gitu. Takutnya nanti ada bahasa, ibu sih kenapa kenapa nggak minta tolong ke kita begitu gitu ya. Jadi segala sesuatu, apalagi sekarang itu kita punya pengawas yang luar biasa ya Bu di Kecamatan Sukasari ini. Jadi pengawas ini selalu di grup itu ada masalah apa Pak Bu, silahkan komunikasikan dengan saya. Iya betul. Kemudian beliau ini selalu memberikan arahan, solusi yang menurut saya enak gitu diajak komunikasinya. Ketika kemarin ada masalah juga, saya obrolkan dengan beliau memberikan idenya, lalu beliau bilang, mangga Bu selesaikan, menurut saya Ibu bisa dengan cara Ibu menyelesaikannya, hanya saja. Jadi ada sedikit gambaran, masukan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ibu, alhamdulillah ya dari percakapan kita hari ini saya bisa mengambil manfaat ya dari pengalaman Ibu, kemudian dari langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan itu nanti mungkin bisa dijadikan bekal juga ya bagi saya, karena sama-sama sharing dalam ya. pengambilan keputusan bukan hanya sebagai pimpinan saja kan ya, biasa juga kan di kelas kan sebagai pimpinan pembelajaran. Mungkin bisa lah ada banyak tadi manfaat praktik baik yang sudah Ibu lakukan, insya Allah saya juga bisa mengaplikasikannya. Itu hatur nuhun. Iya, sama-sama Ibu Wilujeng ya, sukses CGT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Mohon izin Iya, ya Pak ya. Sebelumnya iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini ya untuk saya. Jadi untuk sesi wawancara siang ini Pak, ini merupakan salah satu pemenuhan tugas saya Pak dalam program pendidikan guru penggerak, di mana saya eh, hendak meminta mungkin praktik baik ya dari Bapak sebagai kepala satuan pendidikan ya Pak ya di tingkat madrasah iya. MTS. Jadi berbagi praktik baik mengenai pengalaman Bapak dalam pengambilan dan pengujian keputusan, karena saya yakin selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah ya, tentunya pernah menghadapi beberapa kasus yang mungkin di mana Bapak harus mengambil keputusan pada waktu itu sebagai kepala sekolah. Ya. Mungkin kita mulai ya Oke. Pak ya sesi Iya, wawancaranya. boleh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mungkin dari sini kepada Bapak. Untuk yang pertama ya Pak ya, eh, mungkin selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi, di mana kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi untuk mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral berdasarkan pengalaman itu adanya laporan dari siswa, orang tua siswa, atau ada bahan dari guru yang tidak maksimal dalam mengajar. Jadi mengidentifikasinya berdasarkan faktor lapangan. Oh iya Udah sih. itu. Jadi dari Terus laporan ya Pak ya. laporan. Eh, kem- ya, Ya, kemudian terus gini Pak, bagaimana selama ini ya Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama apabila nih ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu, di mana misalkan kasus yang dihadapi itu Bapak diharuskan mengambil keputusan, sedangkan dari satu sisi itu adalah hal yang benar, di satu sisi juga itu juga benar, tapi Bapak harus mengambil keputusan dari dua yang benar itu. Itu seperti apa, Pak, dalam pengambilan keputusannya? ini pengambilan keputusan terhadap siswa atau guru itu berdasarkan bukti berdasarkan kejadian yang nyata yang terjadi. Kemudian mau tidak mau kita harus mengambil kesimpulan atau keputusan walaupun itu pahit, walaupun itu
tidak mengenakan bagi siswa atau guru, karena itulah kebijakan selaku si pimpinan yang harus memiliki rasa tanggung jawab, yang harus memiliki rasa keberanian dalam bertindak, sehingga menjadi pengalaman ke depannya. Jadi Ya. dalam pengambilan keputusan tentu berarti banyak pertimbangan ya Pak ya, disesuaikan dengan bagaimana nih tanggung jawab Bapak sebagai pimpinan. Oke Pak. Nah kemudian kira-kira mungkin bisa diceritakan Pak langkah-langkahnya atau prosedur yang biasanya Bapak ambil, tahapan-tahapannya dimulai dari mana selama ini Bapak melakukan pengambilan keputusan tersebut. Jadi kalau pengambilan nanti mencari data dulu, mungkin dari laporan dulu, adanya permasalahan, kemudian setelah itu mungkin mengadakan pendekatan komunikasi, atau bisa aja melalui surat, sehingga siswa atau guru itu bisa hadir ke sekolah, kemudian kita melakukan komunikasi, di mana komunikasinya itu berjalan dengan baik, dengan benar, artinya satu sama lain itu bisa enak lah, tidak menyudutkan salah satu yang lainnya. Karena kan pemikiran orang itu kan berbeda-beda. Mudah-mudahan Iya. dengan komunikasi, dengan adanya langkah-langkah seperti pengambilan keputusan, kemudian melalui surat terlebih dahulu, pemanggilan siswa, orang tua siswa, atau guru, sehingga kita bisa berkomunikasi dan bisa menghasilkan apa yang diharapkan. Ya. Jadi intinya mungkin tahapan yang paling utama itu tentunya mencari konfirmasi dulu ya Pak ya. Konfirmasi dari kedua belah pihak kalau misalkan ada masalah. Baik Pak, untuk selanjutnya selama ini gitu ya Pak ya, hal-hal apa yang menurut Bapak anggap efektif ya, yang menurut Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi. Jadi pengambilan efektifnya satu, mungkin adanya surat ke orang tua dulu atau ke orang siswa dulu, kemudian dikasih pengarahan bahwa sanksi yang dihadapi itu yang pertama mungkin sanksinya ringan, kemudian ada sedang, ada berat. Ya. Tapi kalau emang berat, kasus-kasusnya berat, kita banyaklah contoh-contoh kasus-kasusnya berat, berarti ya sekolah siap harus mengeluarkan Mengembalikan siswanya, mungkin ya. atau mengembalikan kedua orang tuanya Mengembalikan supaya kepada orang diasuh, tua. atau Iya, diasuh kembali kepada kedua orang tuanya. karena biasanya di awal mungkin ada perjanjian apa seperti fakta Ada, ya. integritas ya Pak ya. Ada Ya kemudian surat dilakukan pernyataan. iya. Ada Ya, surat jadi pernyataan surat dulu. ya surat pemanggilan diingatkan kembali mungkin ya tentang fakta integritas di awal yang seperti itu. Bapak akan menyelesaikan pada waktu itu juga, di tempat itu juga, atau biasanya Bapak mengambil waktu yang lain atau secara terjadwal. Memikirkan dulu lah Langsung. ibaratnya. Gitu. Langsung. Kalau misalkan ditunda-tunda, satu namanya manusia kan suka lupa. Kadang-kadang berlarut-larut dan jadi pikiran. Lebih baik kalau emang ada kejadian pada waktu itu harus dibereskan pada waktu itu. Karena masalah kasus itu kan kadang-kadang melibatkan orang tua, melibatkan kalau kepolisian, pihak kepolisian gitu kan, kemudian melibatkan komite, melibatkan guru. Lebih baik ketika ada kejadian langsung kita bereskan, langsung kita komunikasikan, gitu kan. Mengenai penjadwalan itu mah kalau misalkan sifatnya arahan, motivasi itu bisa harus dijadwalkan. Preventif ya Pak ya mungkin. Iya, kalau pencegahan baru kejadiannya terjadwal ya Pak ya. Sedangkan kalau misalkan ada kasus atau permasalahan sebisa mungkin diselesaikan pada waktu itu juga. Iya. Ya, karena saya yakin ya Pak ya, penanganan di setiap satuan pendidikan berbeda ya Pak ya, terlebih lagi kalau berbeda tingkat ya Pak ya, yang mungkin permasalahannya tidak sampai melibatkan kenakalannya yang luar biasa berbeda dengan jenjang menengah mungkin ya Pak ya. Kemudian Pak,
selama ini gitu ya, ada tidak seseorang atau faktor lain bisa berupa hal atau seseorang gitu ya yang membantu Bapak mempermudah dalam mengambil keputusan? Semua guru, Guru, semua guru pengajar itu guru. dilibatkan wakil kepala 4 orang, dilibatkan guru, semua dilibatkan BP, kesiswaan, semuanya dilibatkan karena kan masalah siswa masalah semua. Nggak masalah guru BP saja, wakil kepala sekolah saja gitu kan. Tetap namanya sekolah kan kolektif kolegial kalau di kita itu. Jadi kalau ada masalah satu orang siswa, berarti semua juga terlibat. Di sana kan ada masukan, ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, sehingga keputusan bersama itu bisa menghasilkan keputusan yang sebenar-benarnya. Tuh. Dah. Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya, luar biasa. Hmm. Kemudian untuk yang terakhir nih Pak, dari sekian banyaknya keputusan yang pernah Bapak ambil, ya mungkin bisa berbagi dengan saya gitu, pembelajaran apa nih yang bisa Bapak berikan kepada saya sebagai dengan pengalaman yang begitu banyak tentang pengambilan keputusan. Jadi tentang pengambilan pengalaman keputusan, pembelajaran yang akan diperoleh oleh kita itu adalah kalau secara ruhani mungkin ya dilatih kesabaran, dilatih ketabahan, itu kan karena semua kejadian itu pasti ada jalan terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Allah pasti akan memberikan pintu terbuka, kemudahan kepada kita. Kalau kita sudah berusaha, niat baik, insya Allah bantuan nasruminallah wa fathun qarib itu pasti akan ada. Itu aja. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya Pak ya, poin utama nih dari tadi yang Bapak sampaikan tentang pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan itu salah satunya melatih kesabaran ya Pak ya. Karena pasti di balik itu ada hikmah, ada pembelajaran bagi kita, terutama Bapak mungkin ya sebagai pimpinan atau kepala satuan pendidikan. Baik, Bapak, terima kasih atas Ya, waktunya. Saya juga mohon maaf ya karena terbatas cuman pertemuannya bisa hanya sekedar tatap maya. Mudah-mudahan nanti ya, bisa bersilaturahmi dengan Bapak juga guru-guru di sana. Terima kasih atas berbagi praktik baiknya tentang pengalaman Bapak mengenai pengambilan keputusan yang selama ini Bapak hadapi dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Turun nuhun, Pak. ya, ya, sama-sama. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.